Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba Zian tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Oke, baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai metodologi sejarah. Ya, perhatikan semuanya ke depan. Oke, di sini ada pertanyaan 3. Apakah kalian pernah mengunjungi tempat sejarah? Pernah. Apa saja yang diperlukan dalam menulis sejarah? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ya, Nadine. Sumber sejarah. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan penelitian dan penulisan sejarah? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu nggak? Bagaimana cara melakukan penelitian dan penulisan sejarah? Ya, gimana coba? Ya, baik. Kita lanjut ya. Untuk capaian dan tujuan pembelajaran di metodologi sejarah ini, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami konsep-konsep dasar, ruang, waktu, diakronis, kronologis, sinkronis, guna sejarah, dan teori sosial, metodologi sejarah, serta melalui literasi, diskusi, kunjungan langsung ke tempat bersejarah, dan penelitian berbasis proyek kolaboratif. Peserta didik mampu menganalisis serta mengevaluasi peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Kemudian kita lihat tujuannya. Ini tujuannya ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan kegunaan metodologi sejarah. Yang kedua, menguraikan langkah-langkah metodologi sejarah. Yang ketiga, membuat penelitian sejarah sederhana. Untuk model pembelajarannya ini nanti kita menggunakan PJBL, Project Based Learning ya. Kemudian saya mau tanya mengenai ini. Metodologi sejarah ini ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu? Belum. Kalau heuristik? Belum juga. Verifikasi? Belum. Kalau interpretasi? Belum. Berarti belum tahu semuanya ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita saksikan ini. Sebuah candi yang berkubur selama 1000 tahun, tahu-tahu muncul di sebuah kampus Islam bersama deretan harta karun dan artefak yang berharga. Ialah candi Kibulan yang keberadaannya menghebohkan warga, sekaligus membawa misteri untuk dikuak. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. Oke, video ini menjelaskan mengenai bagaimana kalian melakukan penelitian sejarah. Di sini tadi tayangannya mengenai penemuan candi di Kibulan, ya. Di situ ada penemuan candi. Mereka itu menggunakan metodologi sejarah nantinya ya. Mengenai metodologi sejarah di video ini ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Ya? Pertanyaannya? Ya. Oke, hubungan dari video ini dengan metodologi sejarah adalah, jadi ketika menemukan candi ini, mereka itu menggunakan langkah-langkah metodologi sejarah. Dari mulai
bagaimana menemukan sumbernya, nanti terus membuktikan sumber itu bagaimana, apakah valid atau tidak, dan yang terakhir nanti mereka menyusun kembali dalam bentuk historiografi. Paham ya? Paham. Kalau paham kita lanjut. Ini ke penjelasannya. Nah, di sini metodologi sejarah sendiri mempunyai makna cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan eksplanasi terhadap data yang dijadikan penelitiannya yang terjadi di masa lalu. Jadi metodologi sejarah ini nanti adalah cara yang digunakan untuk meneliti suatu objek ya yang sudah terjadi di masa lalu. Lanjut. Nah, di tahapan metodologi sejarah ini tahapannya ada berapa ini? 5 ya. 5 ini terdiri dari pertama pemilihan topik, yang kedua heuristik, yang ketiga verifikasi, yang keempat interpretasi, dan yang kelima historiografi. Oke, di pemilihan topik ini sendiri ada 5W plus 1H ya. W yang pertama di situ apa? What ya, what artinya apa? Apa yang akan diteliti. Jadi meliputi aspek ini, ekonomi, sosial, budaya, atau politik yang diteliti. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada heuristik atau pengumpulan sumber. Yang pertama itu ada sumber lisan. Jadi jenis-jenis sumber nantinya ada 3. Yang pertama ada sumber lisan. Di sini sumber lisan merupakan keterangan yang nanti didapatkan dari orang-orang yang mengalami kejadian peristiwa secara langsung. Jadi benar-benar mengalami sendiri. Ini merupakan sumber lisan. Yang kedua ada sumber tulisan. Sumber tulisan ini ya tentunya mengenai tulisan yang ditemukan. Sumber berupa tulisan. Nah, di sini berasal dari catatan-catatan mengenai suatu kejadian di masa lampau yang masih dapat ditemukan. Selanjutnya sumber benda. Sumber yang ketiga berupa benda. Sejarah juga dapat diketahui dari sumber benda. Contohnya kamu bisa temukan di bangunan, senjata, perkakas, patung, candi, serta perhiasan. Jadi kalau benda yang memang wujudnya berupa benda langsung, beda dengan yang lisan tadi, tulisan. Paham ya? Paham. Lanjut ke verifikasi. Nah, di sini tahapan yang ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber. Yang pertama, jenisnya nanti ada 2. Yang pertama, verifikasi eksternal. Kalau verifikasi eksternal ini, keaslian sumber sejarah yang dilakukan melalui pengecekan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumbernya. Kemudian jenis verifikasi yang kedua adalah verifikasi internal. Kalau tadi eksternal dari luar, kalau internal berarti dalam ya. Jadi di sini pengujian keaslian sumber sejarah yang merujuk pada isi sumber ini melalui 3 aspek yang penting. Antara lain sifat sumber atau keresmian sumbernya, kemudian latar belakang penulis sumber, dan perbandingan dengan sumber lainnya. Jadi kalau internal ini harus ada pembandingnya juga dari sumber yang lain. Jadi jelas di sini yang eksternal itu tadi ada 3 aspek melalui autentitas sampai integritas, sedangkan yang internal tadi ini dikhususkan perbandingan dengan sumber lainnya. Itu ya. Kita masuk ke tahapan yang keempat. Ada apa di situ tahapan keempat? Interpretasi. Ya, setelah melakukan verifikasi, kita harus melakukan interpretasi yang di sini berupa penafsiran. Ya. Jadi penafsiran makna atas sumber sejarah yang tadi sudah melalui verifikasi. Ditafsirkan. Penafsiran yang dilakukan peneliti harus bersifat objektif. Kalaupun sikapnya subjektif, di sini peneliti harus
rasional subjektifnya. Itu ya, nggak memihak ke siapapun di sini yang dimaksudkan subjektif rasional. Tuh. Tahapan yang terakhir di sini ada historiografi atau penulisan sejarah. Ini tahapan terakhir ketika kamu melakukan metodologi sejarah. Di penulisan sejarah ini yang perlu diperhatikan ada 3. Yang pertama apa ini? Coba baca. Ya, jadi format penulisannya itu harus sesuai dengan tata bahasa yang berlaku. Kemudian yang kedua, konsistensi penulisan seperti dalam penggunaan. Ya, harus konsisten ketika kamu menuliskan rujukan sumbernya. Ya, konsisten itu ya enggak berubah-ubah, harus tetap gitu yang dibuat rujukan sumbernya. Dan yang ketiga harus memperhatikan apa ini? Ya, istilah tertentu harus digunakan sesuai konteks permasalahannya. Sampai sini dulu ada yang tanyakan? Sudah jelas? Sudah. Minggu lalu kan saya sudah membentuk kelompok ya. Ini sudah terbentuk kelompoknya, ada 3 kelompok masing-masing 5 anak ya kan? Ya, saya ini bagikan dulu lembar kerjanya. Nanti saya jelasin ini dibawa dulu lembar kerja peserta didik mengenai metodologi penelitian sejarah. Saya jelasin. Semua memperhatikan lembar kerjanya ya. Jadi di lembar kerja tersebut nantinya kamu akan menuliskan setiap aspek-aspek dari metodologi sejarah. Terus kita ngapain, Bu? Jadi di pertemuan ini dan minggu depan nanti kaitannya ya, kalian akan melakukan penelitian sejarah secara sederhana. Di tempat bersejarah di sekitar tempat tinggal kalian. Sampai sini dulu paham? Paham ya. Jadi langkah pertama, silahkan kalian berdiskusi dulu, tentukan topik atau tempat yang akan kalian pilih untuk dijadikan penelitian sejarah. Gitu ya. Saya kasih waktu, coba diskusi dengan temannya dulu, mau ambil tempat yang mana di sekitar lingkunganmu atau tempat tinggalmu ya. Nanti perwakilan kelompok maju, tuliskan di sini tempat bersejarahnya yang dipilih mana saja. Satu saja ya yang dipilih. Gimana kelompok ini kira-kira mau kemana? Makam Pakis Aji ya. Deket ya dari tempat tinggal kalian? Dekat. Jadi diusahakan nggak boleh ada satupun anak yang absen atau ditinggal ya. Tiba-tiba nanti di sana satu kelompok ada yang hilang berapa anggotanya. Ya, diusahakan 5-5-nya ada di situ ya. Kalau ini kelompok ini kira-kira mau kemana tempat bersejarahnya? Pendopo mana? Kudus, Semarang, Jepara. Ya. Dekat ya dengan tempat tinggal kalian? Dekat. Nanti bisa 5-5-nya ke sana terjun ke lapangan langsung? Bisa. Masa ini kelompok anggotanya 3 saja yang hadir kan nggak mungkin ya. Oke. Oke, berarti sudah ketemu tempat-tempat bersejarahnya. Silakan kalian pilih di antara teman kalian satu kelompok, ketuanya siapa? Ketua kelompoknya. Dan maju menuliskan di sini tempat bersejarahnya mana ya. Kamu pilih satu tempat bersejarah. Coba kelompok ini maju, perwakilannya tuliskan di sini tempat yang mau dikunjungi. Langsung saja tulis kelompok berapa gitu. Kelompok 1. Langsung milihnya 3, nggak 1 ya. Museum ini pakai apa? Museum gitu kan. Mana ini tempatnya? Enggak. Cekin apa? Menitanya. Kemudian ini kelompok ini.
Listen ya. Berapa menit? Makam Pakis Aji Jepara ya. Sini Jepara. Kelompok 1. Tadi mau kemana? Oke, sudah semuanya ya. Karena sudah menemukan tempat-tempat bersejarah itu tadi ada 3 ya. Tadi yang pertama Pendopo Kabupaten Jepara, yang kedua Makam Pakis Aji Jepara, 3 Museum Jenang Kudus. Nah ini paling jauh, tapi katanya tempat tinggalnya deket ya. Oke, karena sudah menemukan tempat bersejarahnya, apa sih yang harus kita lakukan, Bu? Jadi setelah pembelajaran saya di lain hari atau di waktu yang kalian nanti tentukan sendiri, kalian berkunjung ke tempat yang sudah ditentukan. Di situ kalian akan melakukan penelitian dengan caranya bagaimana, Bu? Sesuai dengan lembar kerja yang saya bagikan. Ini nanti langsung kamu tulis nama kelompoknya siapa, kemudian setiap anak itu harus ada jobnya. Misalnya heuristik ini nanti yang menemukan siapa. Ada bagian, misalnya kamu bagian heuristik, berarti nyari yang heuristik. Dibagi jobnya biar nggak satu anak yang ngerjain nantinya ya. Nanti kamu tentukan yang paham mengenai edit videonya itu siapa, itu harus ditentukan mulai dari sekarang. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ya, coba. Jadi nanti di historiografi ini langsung keseluruhan dalam bentuk penulisan sejarah. Kamu bisa pakai historiografi yang tradisional atau modern. Di buku paket coba buka, ada di situ historiografi. Oke ya, nanti kamu pelajari ini lagi, baca ulang-ulang lagi. Yang sesuai itu yang mana? Ya. Oh ini belum tahu ya. Interpretasi itu tadi kan saya jelasin. Interpretasi kan langkahnya setelah verifikasi. Di situ adalah pengujian sumber. Ya. Setelah kamu verifikasi kan berupa bukti-bukti sumbernya. Di sini kamu analisis antara sumber satu dengan sumber yang lainnya apakah sudah sesuai atau belum. Jadi jangan percaya satu sumber gitu. Ada perbandingannya gitu. Ya, di sumber tulisan itu kamu bisa pakai misalnya Wikipedia atau jurnal, terus pakai sumber yang dari internet. Kamu misalnya dapat buku tapi bentuknya online gitu, nggak harus buku pegangan kamu. Jadi tak suruh untuk mencari sumber yang lainnya, nggak hanya di buku paket gitu. Untuk sementara kamu carinya sumber tulisan, nanti kalau sudah terjun ke lapangan baru misalnya kok menemukan sumber lisan, ya nanti kamu tambahkan. Ya. Sumber tulisannya dari mana? Dari internet, iya. Jangan lupa cantumin sumbernya. Internet enggak kamu langsung kopas gitu enggak ya, harus dituliskan sumbernya dari mana, rujukannya dari mana. Biar enggak dikira plagiat, ya itu miliknya orang ya. Punya hak cipta. Ya, jangan lupa sumbernya ditulis di situ. Misalnya Wikipedia, dalam kurung yang kamu tulis Wikipedia apa itu. Enggak langsung copy paste gitu ya. Ya, dari hasil diskusinya kalian ini yang belum ada adalah sumber lisannya. Ya, memang karena sumber lisan baru kalian dapatkan nanti setelah ke lapangan atau ke tempat yang sudah ditentukan tadi. Jadi minggu depan sudah ada kemajuan berupa video metodologi sejarah sesuai tempat yang kalian pilih ya. Kemudian jangan lupakan langkah-langkah metodologi yang sudah kalian tulis tadi. Ya kan? Nanti kalian mencatat misalnya di sumber lisan. Nanti menemukan apa, di wawancaranya hasilnya apa, kalian tulis kembali. Ada bentuk tulisannya, kemudian kamu taruh juga di dalam videonya. Diedit dalam bentuk video metodologi sejarah ya. Minggu depan dipresentasikan. Kita ulang sama-sama ya, tahapan metodologi sejarah kan ada 5. Yang pertama,
Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Dan yang kelima. Ya. Jadi nanti minggu depan kalau ditanya lagi sudah tahu ya. Jangan dibolak-balik urutannya. Harus urut mulai dari pemilihan topik sampai historiografi. Tidak boleh ada yang tertukar kedudukannya. Jangan kamu pemilihan topik nanti di nomor 3, heuristik nomor 4, historiografi malah nomor 1. Tidak boleh, harus sistematis. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan salah satu memimpin doa agar minggu depan kita pembelajarannya lebih baik daripada hari ini. Jadi minggu depan kita presentasi ya mengenai video metodologi sejarah. Silahkan Jian lagi yang memimpin doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pertemuan hari ini dipimpin doa terlebih dahulu. Jian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, udah siap semuanya ya untuk pelajaran hari ini? Siap. Oke. Masuk semua? Ya. Oke, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan mengenai metodologi sejarah. Yang minggu lalu kita sudah tentukan waktu untuk presentasi mengenai metodologi sejarah. Coba sekarang dikeluarin handphonenya untuk mengedit video tersebut, apakah sudah selesai atau belum. Saya mau cek satu-satu ya. Saya mau lihat satu-satu apakah sudah selesai atau belum. Asal aja. Sudah kamu timer belum? Din, timer. Ya. Kemarin bilangnya pakai apa? Canva ya. Ya. Menemukan sumber lisan kan? Ya. Sumber benda juga ada. Berarti tiga-tiganya ada. Ya. Yang bagian edit videonya siapa di sini? Milih ini. Ya. Susah nggak Will ngeditnya? Mayan apa? Mayan susah atau mayan gampang? Gampang. Udah biasa ya dapat tugas seperti ini. Oke. Mana coba lihat? Ya. Berarti ini nanti kamu tambahin kalimat di bawahnya ya, biar teman-teman pada tahu yang dimaksud di video itu apa. Ya, biar tambah jelas. Coba diperlihatkan kalian kemarin tentang apa? Makam Pakas Aji. Ya, makam Pakas Aji. Kurang apa itu tadi videonya di situ?
Kurang. Subtitle. Bagiannya siapa ini? Yang ngasih? Kamu. Yang edit semua keseluruhan kamu. Pinter edit. Semuanya mau bebenin ke dia ya. Yang edit saja. Tapi yang heuristik terus kemudian verifikasi udah ada bagiannya ya. Yang membuatnya siapa sudah. Jadi ditambahin subtitlenya. Kemudian ada backsoundnya tadi ya. Ya dilanjutin dulu. Kalau kelompok ini kurangnya di mana? Coba perlihatkan videonya. Ya. Coba lihat. Yang edit video siapa? Lama atau enggak ini ngeditnya? Lama. Tapi terlihat gampang kan di sini? Gampang banget. Besok tugasnya kayak gini lagi berarti. Oke, yang sudah siap presentasi. Museum Jenang sudah. Sudah, silakan kelompoknya maju ke depan. Semuanya dibawa LKPD-nya. Ini tugasnya yang sudah kalian kumpulin. Saya tayangin sini. Ini langsung ke depan sini. Menghadap ke temannya ya. Sini salah satu bantu Bu Citra sini, tunjukin videonya. Apakah benar ini? Sini, anggar maju apa-apa. Ini ya? Iya, Bu. Gitu. Bentar nunggu itu. Bentar. Oke, kalian opening dulu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mau melakukan hasil penelitian dari kelompok kami. Berikut videonya. Oke, silakan dari kelompok lain ditanggapi atau bertanya mengenai video yang mereka buat. Tunjuk tangan terus pertanyaannya. Sudah, ada yang ditanyakan lagi dari kelompok sebelahnya ada? Tidak. Oke, kalau tidak, tadi udah ditutup belum? Nah, tutup dulu. Berikan tepuk tangan. Oke, jadi setiap video yang ditayangkan, harapannya kalian mendapatkan ilmu mengenai tadi Museum Jenang Kudus ya, mendapatkan informasi bagaimana sejarah dari Museum Jenang Kudus itu didirikan ya. Jadi ini merupakan ilmu baru buat kalian. Udah ditayangin langsung, udah terjun ke lapangan langsung. Oke, selanjutnya kelompoknya siapa yang sudah siap? Atau tidak mencari kebenaran ya, bukan mencari opini yang belum tentu benar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran ini? Kalau tidak ada, sekarang untuk minggu depan kita lanjutkan mengenai materi asal usul nenek moyang ya. Jadi untuk metodologi sejarah sudah selesai dua pertemuan. Minggu depan kita lanjutkan ke asal usul nenek moyang. Itu ya. Kemudian silakan Jian untuk dengan doa pertemuan hari ini. Silakan memimpin sebelum mengakhiri kegiatan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya